Kalau yang terjadi dengan bea cukai saat ini nggak ada hubungannya dengan pendapatan. Jadi Indonesia tuh saya bisa bilang, Pak Renald, good bargain. Kalau strong, mengapa pajak dinaikkan? PPN dinaikkan, kemudian sekarang suara banyak sekali soal bea cukai. Siapa yang membuka ini? Tentu tiap pemerintahan bisa memiliki prioritas yang berbeda-beda. Ya. Prof. Suhasil, selamat datang di Cafe Breezy. Terima kasih Pak Renald, selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini saya kedatangan Wakil Menteri Keuangan. Ada banyak pertanyaan dari masyarakat, salah satu diantaranya adalah ya kira-kira tentang mata uang kita. Ya, dikatakan ekonomi kita very strong katanya, atau strong lah gitu ya. Padahal kita ketahui global ekonomi sedang melemah hari ini, dan kemudian mata uang kita juga terganggu beberapa hari yang lalu ini ya. Apa komentar Anda? Pak Renald, makasih banyak undangannya. Senang sekali bisa datang ke Breezy, Breezy Cafe. Dan tadi kalau nanya tentang, dimulainya tentang mata uang rupiah ya, kondisi kita ini nggak bisa lepas dari kondisi dunia. Nah, apa yang terjadi di dunia sekarang? 3 spot yang harus kita perhatikan, among others. Amerika, Tiongkok, Eropa. Amerika ini kalau saat yang sekarang terjadi adalah Amerika itu perekonomiannya itu sangat strong, inflasinya lebih tinggi dibandingkan yang diperkirakan semula, tapi minggu lalu data terakhir pertumbuhannya tumbuh positif, tapi di bawah yang diperkirakan. Namun ketika pertumbuhan ini belum keluar, pertumbuhan Amerika belum keluar dengan inflasi yang sedemikian tinggi, maka yang namanya Bank Sentral Amerika itu memperkirakan yang tadinya udah digadang-gadang akan menurunkan suku bunga, dia nggak jadi. Sepertinya tunda dulu. Tundanya sampai kapan nggak ada yang tahu. Nah, begitu tunda sampai kapan nggak ada yang tahu, maka yang menguat adalah US dollar. US dollar. US dollar menguat terhadap seluruh mata uang di dunia, termasuk Korea Selatan. Dan tentu mata uang Amerika yang menguat, mata uang rupiahnya menurun, depresiasi. Cina kita juga lihat, kan? Cina juga kita lihat. Cina ini kenapa kita perhatikan secara khusus? Karena dia adalah trading partner utama kita. Yang besar. Yang besar. Kita banyak mengekspor ke Cina. Jadi kalau Tiongkok itu pertumbuhan ekonominya bagus, beli barang dari Indonesia juga kita banyak jadinya. Jadi kita perhatikan terus. Kalau Tiongkok itu tumbuh lebih tinggi, ekspor kita akan terbantu. Eropa, kenapa kita lihat? Eropa adalah perekonomian yang sangat besar, EU. Apapun yang terjadi di sana akan mempengaruhi juga permintaan barangnya dari seluruh dunia. Itu melambat juga di sana. Beberapa waktu terakhir dia melambat. Ada beberapa negara bahkan sudah negatif growth. Nah, kalau seperti itu, maka di Eropa akan ada tekanan untuk menurunkan suku bunga. Tapi kalau di Amerika tekanannya adalah karena inflasinya yang tinggi, dia harus naikin. Dia mungkin nggak akan berani nggak akan berani menurunkan suku bunga. Ini kondisi global yang selalu mempengaruhi kita. Dan pengaruhnya pada mata uang kita. Pengaruhnya pada mata uang kita, pada suku bunga global juga. Karena kan tadinya harapan dari Bank Sentral Amerika menurunkan suku bunga itu supaya seluruh dunia juga suku bunganya juga ikut menyesuaikan, ikut turun. Ini sepertinya yang belum akan terjadi dalam jangka pendek. Makanya kemarin setelah libur lebaran yang cukup panjang, begitu pasar buka, mata uang rupiah agak tertekan. Plus mungkin sekitar 3-4 hari sebelum kita masuk di libur lebaran, Iran dan Israel. Ini memanas. Jadi berpengaruh pada harga minyak. Berpengaruh kepada harga komoditas, berpengaruh kepada harga emas. Sehingga US dollar juga tambah menguat, mata uang seluruh di dunia juga melemah. Ini yang dijaga terus. Nah, yang menjaga ini siapa ini? Yang menjaga mata uang kita adalah Bank Indonesia. Otoritas moneter. Otoritas moneter. Mereka menjaga volatilitas. Jangan sampai menjadi terlalu berfluktuasi. Berarti mereka harus melakukan operasi. Mereka harus menstabilkan. Menstabilkan. Kenapa mesti stabil? Karena kalau terlalu volatile, fluktuasinya terlalu kencang, bikin perencanaan itu susah. Uncertain bener itu. Uncertainty-nya tinggi.
Dunia usaha mau bikin perencanaan susah, APBN juga kemudian menghadapi ketidakpastian yang meningkat. Karena itu mata uang yang stabil itu menjadi kunci. Menjadi penting ya. Ya. Prof. Suha, masyarakat kita ini punya trauma terhadap statement yang diucapkan oleh para pejabat. Masih ingat dulu ketika COVID, tenang saja, orang Indonesia ini aman karena makanannya nasi kucing. Padahal ini otoritas yang hebat-hebat yang bicara begitu ya. Kemudian juga dikatakan tidak akan masuk ke Indonesia, bahwa macam-macam. Bahkan Menteri Kesehatan juga mengatakan demikian pada waktu itu ya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah kalau pejabat mengatakan ekonomi baik, bahkan kita lebih baik dari Thailand, dari Turki, dari Korea dan sebagainya. Dan apakah ini adalah suatu hal yang kira-kira bisa kita pegang atau sesuatu yang juga uncertain? Ya kalau situasi darurat, suatu hal yang berubah, ya kita juga nggak bisa pegang. Apakah juga ada kemungkinan demikian? Yang pasti ya, mengelola suatu negara itu akan penuh dengan berbagai macam penyesuaian, adjustment. Negara yang baik itu adalah negara yang siap melakukan adjustment, melakukan penyesuaian. Buku Pak Reynald yang tentang perubahan itu nggak bisa dihindarkan, nggak bisa dihindarkan. Jadi perubahannya kita mesti terus perhatikan, akan terjadi perubahan apa, akan terjadi perubahan apa, akan terjadi disrupsi apa, kesiapsiagaan kita yang kita bangun dari awal. Respons dari pemerintah itu anytime begitu ya? Kesiapsiagaan supaya bisa merespons dengan baik. Waktu COVID ya, waktu COVID. Pak Renat kan tahu kita Indonesia itu termasuk yang secara fiskal dipandang sangat disiplin. Sejak kita memiliki Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003, itu lebih dari 20 tahun yang lalu, Indonesia itu disiplin sekali dalam hal kita itu nggak pernah memiliki defisit yang artinya ngutang dalam 1 tahun melebihi 3% dari produk domestik bruto. Itu udah ada batasnya di situ batas. Ya? 3% batasnya. Yang ditemukan atau diidentifikasi oleh teman-teman kita senior kita di Eropa, Maastricht Agreement. Itu patokannya. Patokannya. Yang di Eropanya sendiri nggak dipakai. Banyak negara Eropa yang melewati. Oh, banyak yang melanggar. Banyak yang melanggar. Tetapi Indonesia selama 20 tahun sangat disiplin. Kita diapresiasi. Tapi pas pandemi, ketika pandemi, maka salah satu putusan kita adalah lebarkan defisit. Sampai berapa? 4%? Waktu itu sampai 6%. Oh, sampai 6%. Sampai 6% dari produk domestik bruto kita. Kenapa? Karena kita tahu pandemi ini begitu kita mulai lihat itu ya, kalau tahun 2020 itu Februari, Maret kasus pertama. Tanggal 2 Maret itu kasus pertama di Depok. Lalu kemudian kita lihat bulan Maret itu kegiatan ekonomi mesti berhenti supaya mengurangi penularan, tidak ada vaksin, maka satu-satunya cara mengurangi penularan berhentikan kegiatan ekonomi. Work from home, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. PSBB waktu itu ya namanya. PSBB. Nah, kalau kegiatan ekonomi berhenti, income berhenti. Pabrik berhenti. Fiskal juga turun. Pendapatan berhenti, penerimaan pajak pasti juga turun. Jadi kita bayangkan penerimaan pajak turun. Spendingnya naik. Kalau di negara ketika kita menghadapi COVID, spending naik. Oh, kalau pendapatan turun ya kita juga harus turunkan cost-nya. Negara nggak bisa begitu. Ketika kita mengelola negara yang menghadapi COVID, meskipun pendapatan turun, kita keluarkan uang lebih banyak untuk menjaga kesehatan masyarakat. Memberi support kepada usaha mikro, memberi support kepada pemerintah daerah, tetap bayar gaji, tetap usaha mikro dibangun. Sumbernya dari utang? Sumbernya adalah dengan defisit yang lebih besar alias kita berutang lebih banyak. Ini dilakukan oleh semua negara di dunia. Nah, ketika dilakukan oleh semua negara di dunia, kita bisa bandingkan Indonesia defisitnya berapa, kontraksi ekonominya berapa. Saat tahun 2020, Indonesia defisitnya 6%, kontraksi ekonominya minus 2%. Nah, bandingkan dengan negara lain di dunia yang banyak yang defisitnya lebih besar, bahkan ada di atas 10%, bahkan double digit di atas 10%, tetapi kontraksi ekonominya juga sampai lebih 5%, dalam, lebih dalam dari bandingan Indonesia. Jadi Indonesia tuh saya bisa bilang, Pak Reynald, good bargain. Resiliensi sampai dari di situ masyarakatnya. Anda melihat itu cukup terkendali. Karena itulah kemudian dunia internasional kalau melihat Indonesia sekarang, ini salah satu bright spot yang keluar dari COVID dengan aman. Kemudian punya fundamental ekonomi yang
yang baik. Ya. Ini seru nih kelihatan pembicaraan kita, tapi kita pesen kopi dulu. Baik. Ya. Ya, Mas Wah. Hitam aja. Kopi hitam? Kopi hitam. Ya, Americano. saya juga ngikut. Ya. Ya, oke, Mas Wah. Sambil kita tunggu kopi, ya mudah-mudahan kopinya cocok dengan Anda ya. Oke. Jadi kita bicara strong, tapi masyarakat juga membaca. Pertanyaan muncul dalam kepala mereka. Kalau strong, mengapa pajak dinaikkan? PPN dinaikkan, kemudian sekarang suara banyak sekali soal bea cukai. Ya. Katanya bea cukai sedang dapat target ini. Target untuk meningkatkan pendapatan kelihatannya. Jadi kiriman-kiriman orang dipajaki, terakhir kemudian sepatu harga 10 juta dikenakan pajaknya katanya 30 juta, 35 kalau nggak salah malah ya. Kemudian ada barang untuk kiriman untuk SLB kemudian juga dikenakan, ribut masyarakat ya. Jadi ada suara-suara ini pemerintah sebenarnya benar-benar strong atau sedang kekurangan uang. Seperti apa kondisinya kita? Makro fiskalnya dulu ya, Ya. kita bicara makro fiskalnya Dengan bahasa dulu. yang dipahami masyarakat. Makro fiskal itu kalau kita sekarang bicara APBN. Ya, APBN itu isinya penerimaan, ya, belanja, ya, dan pembiayaan. ya, Nah, penerimaan negara kita itu dari mana? Penerimaan negara kita itu dari Pajak. yang bayar pajak, ya, dari yang bayar bea-bea Ya. kepabeanan, dari yang bayar penerimaan bukan pajak, Ya. itu ada royalties, ada dividen BUMN, ada konsesi, itu ada segala macam-macam. macam ya. Dan itu yang utama, tiga itu. Ya, ada lagi yang kecil-kecil Ya. lainnya. Penerimaan kita, seluruh pendapatan negara, kalau kita totalkan semuanya, Indonesia ini sekitar 10%-an dari produk domestik bruto. Dalam 1 tahun kita membentuk nilai barang dan jasa kita katakanlah 22.000 triliun, 10%-nya. Ya. 2.200, 2.300 triliun. Penerimaan pendapatan negara. Ya. Nah, besar atau kecil 10% itu? Semua orang mengatakan ini PR Indonesia, meningkatkan tax ratio. Harusnya lebih besar daripada sekedar 10 atau 10,2%. Harusnya lebih besar dari itu. Dibandingkan dengan negara OECD, kita jauh di bawah. Kita jauh di bawahnya. Di bawah. Terima kasih. Ya. PR Indonesia meningkatkan Meningkatkan tax ratio. dari PDB yang 100%, Ya. berapa persen yang bisa diambil sebagai pendapatan negara. Ya, makasih. Level kita sekarang, kita punya PR. Ya. Tadi pendapatan, Ya. bagian kedua belanja. Belanja kita tahun ini sekitar 3.300 triliun. Yang terdiri atas belanja pemerintah pusat, belanja kementerian lembaga, tapi ada juga belanja-belanja yang sifatnya itu bukan di satu kementerian Ya. khusus seperti kalau kita belanja untuk subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, kita belanja untuk bayar bunga utang. Ya. Itu satu kelompok sendiri namanya tuh istilahnya non-KL, non-kementerian lembaga. Jadi ada belanja kementerian, belanja non-kementerian, dan belanja transfer ke daerah. Transfer ke daerah itu dari 3.300 itu, tahun ini mungkin sekitar 850. Ya. 850 triliun. Nah, selisih antara berapa belanja dengan pendapatan itulah yang harus kita lakukan pembiayaan. Kita lakukan financing dan itulah besaran defisit kita. Kita harus melakukan financing untuk itu. Kembali ke pertanyaannya Pak Reinhardt, ruang fiskalnya itu di mana? Ya, ruang fiskal itu adalah, kita bisa definisikan secara longgar ya, berapa besar belanja negara Ya. yang relatif Masih tersisa, tidak mandatori. Ya, bisa dipakai untuk belanja kita di luar yang mandatori. Yang Ya. tidak mandatori. Ya. Yang mandatori itu apa sih? Belanja gaji dan Ya. upah. Lalu kemudian bayar bunga utang. Ya. Itu harus dibayar. Harus dibayar. Belanja yang sifatnya multi years. Kalau sudah kita mulai tahun lalu dan memang Harus diteruskan. memang direncanakan 3 tahun yang mesti diteruskan. Ya. Nggak boleh kita berhentikan tengah jalan. Ini semua belanja-belanja mandatori. Lalu kemudian belanja perlindungan sosial. Nah, belanja perlindungan sosial ini kan programnya macam-macam. Ya. Ada, kalau sekarang ya yang berjalan, ada program Keluarga Harapan, ada program Kartu Sembako, ada program kita membayari penerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan. Ya. Semakin itu semakin besar, ruangnya semakin sedikit. Semakin itu besar, ruangnya makin sedikit. Nah, ini adalah pilihan kebijakan. Ya. Dan ini pilihan politik. Karena bagaimanapun juga APBN itu adalah dikonsultasikan kepada parlemen.
Pemerintah membuat desainnya, dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ruang fiskal yang seperti inilah yang kita selalu coba setel dari tahun ke tahun dengan konsultasi itu. Dan kita punya beberapa mandatori belanja lagi, pendidikan misalkan. Kita punya mandatori belanja 20% karena itu ada di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita mengatakan 20% untuk pendidikan, ya. Jadi kalau tahun ini total belanja negara itu 3.300, 660 triliun itu jadi pendidikan. Untuk fungsi pendidikan. Bukan hanya untuk Kementerian Pendidikan. Pendidikan disebar di mana-mana. Disebar. Ya. Selain di Kementerian Pendidikan, Ya. juga di Kementerian Agama, Ya. kementerian-kementerian lainnya yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, ya. ada yang ditransfer ke daerah. Ya. Jadi akademi kepolisian, akademi militer itu masuk pendidikan. Semua masuk fungsi pendidikan. Ya. Dan kemudian ada beberapa yang ditransfer ke daerah karena di sektor pendidikan ada pembagian fungsi dan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten. Kabupaten, SD. Itu untuk SD. Ya. Sampai dengan provinsi itu sampai dengan SMA. Kita mengalokasikan bantuan operasional sekolah. Itu masuk dalam dana pendidikan. Ruangnya 20%. masih ada nggak kalau sudah begitu banyak sekali program? Itulah yang menjadi ya dalam kita menyusun, mengelola suatu anggaran pendapatan belanja negara itu seninya di situ. Bagaimana memastikan belanja yang wajib itu terpenuhi, belanja yang memang diperlukan oleh masyarakat itu dipenuhi, tetapi masih tetap ada ruang fiskal untuk ketidakpastian, uncertainty, dan Kalau untuk ada pandemi berikutnya, dan ada untuk, harga minyak naik. prioritas. Ya. Nah, prioritasnya apa? Tentu tiap pemerintahan bisa memiliki prioritas yang berbeda-beda. Ya. Ya, kalau sekarang Pak Jokowi dari sejak menjabat tahun 2014 ingin membangun infrastruktur besar-besaran. Karena itu kita lihat anggaran untuk infrastruktur itu luar biasa besar. Waktu itu ruangnya ada ya untuk Dan melakukan itu. tugasnya Kementerian Keuangan lah Mengatur. Ya. membuat ruang itu. Kalau ke depan apa yang kira-kira akan sangat dibutuhkan? Menurut saya ya Pak Renald ya, kita kan memiliki aspirasi menjadi negara maju. Ya. Aspirasi menjadi negara maju itu kuncinya menurut saya adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau kita bisa membuat pertumbuhan ekonomi, kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita akan menjadi negara maju. Yang mau saya sampaikan adalah kita mesti cari ruang-ruang pertumbuhan ekonomi baru. Di mana ruang pertumbuhan ekonomi kita? Menurut saya ada beberapa. Ya. Apa yang Pertama Mas lihat? kita penghasil sumber daya alam yang luar biasa. Ya. Sebagian dari sumber daya alam kita di masa lalu, mungkin juga to some extent bahkan sampai sekarang, diekspor dalam bentuk mentah. Mentah. Berarti hilirisasi ini. Harusnya kita memproses lebih lanjut. Dan ini tidak terbatas hanya pada tambang, Bukan hanya tapi juga tambang. termasuk hasil kebun. CPO, hasil sawit yang kita ekspor dalam bentuk CPO, Ya. akan lebih bagus lagi kalau kita proses dulu dalam negeri, Ya. ekspornya dalam bentuk yang Berarti lebih value editnya hilir. bisa kita nikmati. Value editnya tercipta di dalam negeri. Tambang juga banyak sekali. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu ya Pak Renald ya, ceritanya adalah larang ekspor nikel. Ya. Bukan melarang ekspor nikelnya yang jadi penting, tapi niat untuk melakukan hilirisasi dengan cara nikelnya silahkan diambil, Ya. tapi diproses lebih lanjut di dalam negeri. Modalnya yang masuk ke Indonesia. Foreign direct investment-nya yang kita undang masuk untuk mengolah nikel itu lebih lanjut menjadi barang yang lebih jadi. Ya. Barang yang bisa dipakai. Hilirisasi satu. Dan harusnya kita petakan itu. Mana Sektor-sektor yang bisa Betul. dihilirkan. Oke. Kedua, menurut saya kekuatan Indonesia adalah penduduk yang luar biasa besar. Karena itu penggunaan produksi dalam negeri jadi kunci. Bahkan Itu termasuk bahan mentahnya ya? Termasuk bahan bakunya? bahan baku dan barang jadi. Kalau kita di APBN itu, kita dari tahun ke tahun itu melihat dengan sangat detail. Tahun lalu kita detail sekali nih, melihat berapa persen pembelian produk dalam negeri setiap kementerian lembaga. Dan kita ingin dorong supaya lebih tinggi. Beli komputer, peralatan elektronik. Makin lama kan harusnya kita makin bisa memproduksi. Nah,
kalau kita produksi di dalam negeri yang nanti akan didukung dengan hilirisasi tambang, kita punya bahan mentah, kita punya bahan baku, dan kita punya produk hilirnya, ini yang menciptakan multiplier di dalam negeri. Nah, tapi saya mau masuk ke bidang lain lagi yang juga bidang masa depan yang menurut saya ruang pertumbuhan ekonomi baru. Apa itu? Ekonomi hijau. Oh, green product. Menurut saya green. Green economy. Ya. Ya, Pak Suha sambil kita ngopi ya. Karena ini membuka ruang yang tadinya belum pernah ada. Kita belum pernah, kita mau masuk ke green. Ya. Dan itu membuka ruang-ruang kegiatan ekonomi yang baru yang menjadi ruang pertumbuhan. Apa sih yang paling kuat kita green Cara economy pikir itu? kita tentang green tuh kira-kira gini. Ya. Indonesia itu punya 2 janji ke dunia. Ya. Pertama adalah NDC, menurunkan emisi Ya. sekian, nanti kalau di translate itu menjadi sekian ratus juta ton karbon. Ya. setara karbon, CO2 dan seterusnya. Tapi itu janji kita ke dunia internasional. Ya. Kita mesti deliver. Ada janji kedua, Indonesia itu janji untuk menjadi perekonomian yang net zero emission. Tahun 2060 moga-moga bisa lebih cepat. Ini 2 janji nih, Pak Reno. Untuk mendapatkan 2 janji ini kita mesti membuka sektor mana yang saat ini mengeluarkan emisi, dan kemudian sektor mana yang emisi ini bisa diganti. karbon kredit itu bisa menjadi di kita produksi. Tadi saya mengatakan bahwa ruang fiskal kita ada atau tidak, sementara kita juga menyaksikan pemerintah sekarang berusaha untuk meningkatkan pendapatan. Ya. Pajak ditingkatkan, ya memang 1% PPN itu ditingkatkan ya, tapi 1/10 jadinya itu adalah 10% itu, ya kan? Lumayan cukup besar sebetulnya kenaikan PPN itu ya. Nah, kemudian juga kita lihat lagi upaya bea cukai ini yang jadi keributan di masyarakat. Apa sebenarnya yang terjadi sampai pemerintah harus mengambil uang receh seperti itu? Tadi saya sampaikan ya, kalau yang terjadi dengan bea cukai saat ini nggak ada hubungannya dengan pendapatan. Nggak ada hubungannya dengan ini pendapatan. besar sekali, dan kita lihat tuh barang-barang TKI itu, tenaga kerja Indonesia itu tidak bisa diambil dan sebagainya. Keributan di masyarakat Bea tinggi. cukai itu punya beberapa tugas. Ya. Tugas pertama adalah dia menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan. Jadi Border ada tugas. protection dia. Kedua, dia adalah trade facilitator. Kita menginginkan bea cukai kita itu memfasilitasi perdagangan. Ya. Karena ketika dia menjaga itu, dia membuat perdagangan itu lebih cepat, lancar, lebih cepat, lancar. ya. Ekspor bisa keluar lebih cepat, lebih lancar, lebih tenang para eksportir. Import pun ketika barang importnya masuk itu juga barang yang benar dengan memperhatikan apa dampaknya bagi perekonomian. Ya. Tugas ketiganya dia adalah melakukan mengumpulkan penerimaan negara. Yang ketika dia mengumpulkan penerimaan negara itu dari mana dia mengumpulkannya? Dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. Kalau yang terjadi, yang disebut protes sekarang itu protes yang soal sepatu itu, kita udah dalami dalam beberapa minggu ini, dan kita dapatkan bahwa ya sepatu itu kalau merupakan barang kiriman, maka dikirim melalui suatu perusahaan. Perusahaan pengirimnya itu yang bertanggung jawab mendeklarasikan kepada bea cukai. Berapa harganya. Ya. Nah, suatu sepatu sangat mudah kita dicek. Ya, tinggal buka website kita bisa tahu harganya. Dilihat berapa. Kalau terjadi diskrepansi yang besar sekali, maka bea cukai itu lalu melakukan koreksi. Koreksi ini, nah koreksi ini biasanya under reporting. Jadi dia harus mengkoreksi ke atas sesuai dengan harga yang ada di websitenya aja. Kalau 10 juta kan ada dendanya berapa persen begitu. Lalu ada ketentuannya dengan denda. Lalu kemudian kalau barang masuk impor itu juga ada pajak dalam rangka impor. Dan ada PPN-nya. Ada juga pajak penghasilan, beberapa barang terkena pajak penghasilan, sebutannya itu PPh pasal 22. Dihitung semuanya. Ternyata harganya menjadi berlipat. Tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh perusahaan. Ternyata harganya tidak sesuai oleh itu. Ya. Dan tentu perusahaannya dikontak. dikontak, didenda. Dan denda. Jadi bukan hanya saja membayar yang normal, tapi karena dia berbohong atau melanggar hukum, maka dia ada denda. Denda. Maka itu kita sekarang mengharapkan dua belah pihak nih. Kalau kami di Kementerian Keuangan, kepada teman-teman bea cukai kita katakan harus melakukan komunikasi yang baik.
menegakkan aturan itu adalah tugas. Tetapi berkomunikasi dengan warga dan masyarakat itu harus dilakukan. Komunikasikanlah dengan baik. Ini prosedurnya seperti apa sih? Maka itu tadi pagi teman-teman Bea Cukai di Soekarno-Hatta itu mengumpulkan teman-teman media dan mengajak mereka pergi ke salah satu perusahaan pengirim itu melihat barang yang ada dan bagaimana prosesnya. Termasuk proses ketika beberapa kalau mengatakan, kok barang saya sampai ke saya tapi udah dibongkar-bongkar. Saya mengalami. Pernah ngalami ya? Ya, obat-obatan saya dibongkar-bongkar. Semua dibuka, bukan sampelnya. Bukan sampelnya aja, tapi barang yang dikirim itu dibuka. Sampai kardusir. Siapa yang membuka ini? Ya. Nah, kita memang memiliki prosedur. Yang membuka itu adalah perusahaan. Tapi harus disaksikan oleh Bea Cukai. Bukan Bea Cukai yang buka-buka itu. Dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa ada pihak lain yang melakukan. Tapi tetap tanggung jawabnya beda-beda. Tapi supervisi tetap di Bea Cukai tentunya. Bea Cukai harus memastikan bahwa kalau barangnya dibuka, kemudian ditutup lagi, lalu kemudian kalau misalkan semua proper, ya tetap dikirimkan dan seterusnya. Tanggung jawab Bea Cukai kita akan impose ke teman-teman. Komunikasi, jalankan prosedur, berkomunikasi. Pengiriman barang kita harapkan disertai dengan informasi yang komplit. Apakah barang pekerja migran kita, kalau kemarin itu yang agak tertahan pekerja migran kita, barang-barangnya itu lebih banyak karena pekerja migrannya yang tidak terdaftar. Di pelabuhan-pelabuhan yang pekerja migrannya itu relatif terdaftar, lancar. Artinya pekerja migran itu bagaimana mendaftarnya? Jadi gini, ada beberapa aturan yang mengatakan bahwa kalau pekerja migran itu mau kirim barang, ya, pengiriman barangnya itu boleh senilai $500 3 kali setahun. Oh, jadi dia tercatat sudah mengirim berapa kali? Ya. Pekerja migrannya itu yang tercatat di BP2MI. Nah, sementara jadi banyak tenaga kerja kita yang nggak tercatat. Tidak tercatat, artinya dalam tanda kutip gelap itu. Itu akan tertahan itu pasti. Nah, kita dalam rapat koordinasi kita katakan dicatat aja, dimasukkan dalam, dan ini kan sebenarnya bagus. Masa juga negara kita nggak tahu siapa saja pekerjanya yang di luar negeri. Kan jadi kita menggunakan ini untuk melakukan pencatatan yang baik lah. Jadi sampai di sini ada yang mengatakan bahwa itu adalah bukan modus dari Bea Cukai atau Kementerian Keuangan untuk mengumpulkan penambahan pendapatan negara. Bea Cukai memang memiliki target. Ya, tetapi kejadian-kejadian itu adalah karena ada satu dan lain hal. Kita melakukan fungsi Bea Cukai menjaga Indonesia dari masuknya barang-barang yang tidak boleh masuk. Bea Cukai punya fungsi trade facilitator. Bea Cukai juga punya fungsi untuk meningkatkan produksi dalam negeri dengan menjaga barang-barang itu nggak masuk. Jadi semua fungsinya itu kita lakukan. Pendapatan itu memang ada targetnya jadi salah satu elemen. Bicara tentang kemungkinan shock yang akan kita hadapi. Karena bagaimanapun juga shock itu harus ada bantalan penyerapnya, asuransinya. Siapa yang menjamin ini kalau terjadi tekanan-tekanan ekonomi global. Tapi ke depan ini banyak yang sangat khawatir. Ya, konflik di Timur Tengah kemungkinan berkepanjangan. Saya kalau nonton Al Jazeera itu, karena mereka dekat dengan sana, terenyuh. Ya. Wartawannya berada di lokasi dan kemudian melihat situasi seperti itu. Saya kalau melihat apa yang terjadi sekarang antara India dengan Tiongkok di perbatasan mereka juga agak tegang, ya, karena mereka masing-masing punya kepentingan. Kita perlu waspada. Tiongkok ekonominya melambat, berarti ekspor kita ke Tiongkok juga akan mengalami tekanan, gitu ya. Lama rupiahnya melemah dan sebagainya. Apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah ke depan? Perekonomian kita ini kan kita mesti perbesar terus kapasitinya. Kapasitas itu, kegiatan ekonominya itu mesti kita bikin lebih besar dan lebih beragam. APBN itu 3.300 triliun. Produk domestik bruto kita itu sekitar 22.000 triliun. Yang berarti APBN itu adalah sekitar katakanlah 14% dari total perekonomian. Pendapatan sebesar itu. The other 85-86% diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh masyarakat
rumah tangga yang melakukan konsumsi, diciptakan oleh dunia usaha yang melakukan investasi, diciptakan oleh para eksportir kita, minus importnya. Dan konsumsi kita cukup besar ya. Konsumsi rumah tangga kita 55%. Ya, consumer nations ini consumer nations ya. Nah, karena itu cara pandangnya adalah 14% APBN itu perlu kita pakai di tempat yang tepat. Yang tepat. Kalau seperti titik akupunktur itu, ditekan di tempat yang tepat, ditaruh di tempat yang tepat, sehingga kemudian bisa melancarkan yang 85-86% lainnya. Ini PR pemakaian APBN. Dipakai di tempat yang tepat itu di mana? Di tempat-tempat yang bisa menciptakan gerak-gerak ekonomi baru. Kalau secara sektor, tadi kita bicarakan, kita spend untuk UMKM kita, kita spend untuk kegiatan hijau kita. Tapi yang kemudian bisa crowd in private investment. Bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi nanti. Bisa menciptakan PDB-nya tumbuh. PDB-nya tumbuh. Saya kalau melihat pemerintahan ke depan dan saya ditimbang-timbang, akan semakin banyak orang-orang yang berlatar belakang politik dan juga mereka berlatar belakang pengusaha. Ya, saya melihatnya seperti itu. Dan bagi pengusaha, hutang itu bukanlah sesuatu yang berbahaya. Karena hutang itu adalah alat bagi mereka untuk mengenerate perusahaan menjadi lebih besar. Singapura hutangnya lebih besar dari PDB-nya. 120% lebih kalau tidak salah ya. Jadi dalam berbagai hal Singapura percaya bahwa hutang yang besar itu pertanda orang ingin taruh uang di negaranya. Artinya itu adalah trust, kepercayaan. Pengusaha berpikir kalau nggak punya utang saya nggak dipercaya oleh dunia ekonomi, dunia perbankan, investasi dan sebagainya. Apakah Indonesia masih harus menganut cara berpikir bahwa hutang kita ini masih harus kita batasi? Sekarang berapa porsinya? Hutang terhadap PDB total hutang pemerintah ya. Kita bicara pemerintah ya. Itu hutang pemerintah terhadap PDB mungkin sekarang sekitar 38. Batasnya 40 ya kalau tidak salah. 60. Oh 60. Jadi masih punya ruang kita sebetulnya. Ruang ada dan kita dari sejak kita masuk ke COVID kita tahu ruang itu ada. Tapi kan ruang ini nggak boleh, pengelolaan yang prudent itu mesti memikirkan jangka panjang. Mesti memikirkan jangka panjang, bukan hanya hidup untuk tahun ini atau 5 tahun, tapi trust kepada perekonomian kita dan seperti apa kita gunakan uang tersebut. Kita selalu berpikir bahwa efisiensi di dalam belanja pemerintah itu masih ada ruangnya. Artinya kita melakukan penghematan. Penghematan di dalam belanja negara itu masih bisa. Belanja kementerian, belanja daerah, masih ada caranya. Tapi kita memang harus tekun. Sepanjang ada di pemerintahan, Anda melihat itu selalu ditemukan setiap tahun? Selalu bisa. Itu bentuknya apa? Apa anggaran tidak terpakai atau satu, kalau anggaran tidak terpakai itu biasanya kan lelang, lalu harganya di bawah, itu biasanya secara alamiah selalu saja ada. Setiap tahun itu kita kira yang alamiah itu sekitar 4%-an. Tapi kan tetap kita menganggarkannya 100, lalu kemudian secara alamiah nanti penyerapannya lebih rendah. Itu nanti masuknya kemana ya hasil uang efisiensi itu? Menjadi pengurangan belanja aja, berarti mengurangi defisit. Mengurangi defisit. Ya, mengurangi penerbitan obligasi yang harus kita terbitkan. Tapi di luar itu ya, mungkin sejak kita 2 tahun terakhir, 2 atau 3 tahun terakhir, secara tahunan kita menyampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga. Coba, Anda kan udah dapat anggaran, itu istilahnya DIPA itu loh. Ya. Anda udah dapat DIPA. Coba 5% dari DIPA itu, you reprioritisasi dilakukan. Sehingga bisa menghasilkan 5% yang dari awal kita pikir nggak dibelanjakan. Ketemu tuh. Dapat saving. Selalu bisa dapat. Yang selama ini kementerian mana yang berhasil melakukan itu? Semua kita minta. Semua kita minta. Jadi 5% dari anggaran. Ini yang selalu di media disebutnya automatic adjustment. Kalau zaman dulu tuh itu namanya... tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Karena kita tidak spending lebih banyak. Saya rasa tidak ada ya. Pengeluaran tidak mengenerate. Karena yang kemudian harus dipikirkan oleh kementerian lembaga itulah mencapai output. Ya. Outputnya itu tetap output yang seperti dijanjikan di awal, maka outputnya nggak terpengaruh.
Tapi reprioritisasi ini menjadi penting. Ya. Memaksa, dalam tanda petik, seluruh kementerian lembaga untuk memprioritaskan yang dianggap penting. Ya. Nah, kalau 5%, belanja kementerian lembaga itu kira-kira sekarang 1.000 triliun. Dalam 1 tahun itu ada 50 triliun. Bukannya pasti nggak dibelanjakan, pada satu saat ada prioritas baru muncul, ada belanja Itu yang harus ini dia sumbernya, bantalan untuk penyerap risiko-risiko itu. Otherwise, prioritas yang tadi dipikirkan, ada prioritas baru, ini ada kegiatan baru, ini ada arahan baru, oh ini bagus, itu yang mesti nambah anggaran. Ini bukan hanya sekedar tentang bilang enggak. Ini bukan cuma sekedar tentang bilang nggak boleh cair. Ini tentang apakah kita itu belanja untuk yang betul-betul prioritas. Dan itu kadang-kadang kementerian lebih tahu. Kita serahkan kepada kementeriannya, yang mana yang prioritas, yang mana yang tidak prioritas coba Anda pinggirkan dulu. Ya. Ada satu pertanyaan terakhir Pak Sua. Anda adalah seorang ekonom yang juga pernah belajar mengenai human capital economy. Dan itu adalah hal yang sangat penting, yang sangat mewarnai cara berpikir Anda. Betapa pendidikan sangat penting dan Kementerian Keuangan juga menyisihkan anggaran sehingga menjadi agak menarik. Bukan Kementerian Pendidikan yang menyisihkan uang untuk beasiswa LPDP, tapi Kementerian Keuangan. Ya. Kita memang perlu menaruh perhatian pada pendidikan. Bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kesejahteraan para guru? Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara biaya pendidikan besar, tapi tidak sampai kepada para guru. Menurut saya begini ya Pak Renat ya. Pendidikan kita itu uang yang dari APBN 660 triliun itu tahun ini cukup menarik sebetulnya. luar biasa. Ya. Kemana uang itu sehingga tidak sampai kepada para guru? Kita itu harus punya desain besar pendidikan kita, dan pastinya harusnya desain besar human capital kita. Maka itu ya 2009 2010 waktu itu kita berpikir setiap tahun 20% habis, 20% habis, 20% habis. Apakah itu tidak mencurigakan? Kita tidak bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas. PISA kita kayak begitu. Skor kita seperti itu. Perilaku masyarakat di jalan sangat tidak berpendidikan. Menurut saya pendidikan kita ada sesuatu yang memang harus fundamentally kita ubah. Dan ini bukan masalah duit. Saya itu yakin sekali ada sesuatu yang tidak tertata dengan baik di sana. Nah, maka itu 2009, 2010 dulu ketika kita mulai secara disiplin ya. Ini juga termasuk salah satunya adalah diperintah oleh Mahkamah Konstitusi. Harus 20%. 20%. Sesuai dengan undang-undang infrastruktur dasar. Di bawah itu. Ya. Tapi infrastruktur kita lihat, jalan bisa begitu bagus. Karena itu tersambung Transjawa, mungkin 2009, 2010 kita mulai pikirkan bisa nggak kita membentuk suatu dana abadi. Dan itulah awalnya LPDP itu. Yang kalau sekarang LPDP itu sudah dana abadinya itu sekitar 135 triliun. Itu hanya sekitar 2% dari akumulasi dana pendidikan 2009 sampai sekarang. Jadi kalau tiap tahun itu kita jumlah, kita ketemu angka 6.200 triliun. Saya suka terenyuh kalau melihat guru-guru swasta. Kadang guru pemerintahnya yang diangkat dengan resmi yang gajinya sudah lebih baik. Guru swasta tidak bertambah baik. Ya, mungkin juga pemerintah perlu menaruh perhatian pada guru secara menyeluruh. Ya, sehingga mereka bisa turut menikmati. Kalau infrastruktur bisa terlihat, mestinya pendidikan bisa lebih terlihat. Setuju. Itu pandangan saya. Setuju. Ya. Menteri Pendidikan itu adalah satu menteri yang nggak perlu argue tentang dana pendidikan. Walaupun duitnya dia bisa mengatakan tidak hanya dia. Saya, Kementerian Agama cukup besar. Tapi fungsi pendidikan itu kan menurut saya ya ada di tangan dia. Harusnya ada panglimanya gitu. Baik. Dan panglimanya itu ya Menteri Pendidikan kita. Baik. Terima kasih banyak Prof. Suhasil Nazara, ya kawan saya di Universitas Indonesia yang brilian, dan saya berharap tentu saja ekonomi kita berada di tangan orang-orang yang benar. Ya. Terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu, dan semoga ini menjadi masa depan yang lebih baik lagi. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Pak Sua. Selamat malam. Dan stay relevant.